Bab 941. Jonathan sangat yakin dengan rencananya. Keuntungan terbesar dari melakukan penerbangan adalah bahwa Remdikian tidak dapat melakukan pemeriksaan meskipun mereka mencurigai dia berada di dalam pesawat. Logikanya, selama dia bisa mengudara, Remdikian tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali mereka siap untuk menjatuhkan seluruh pesawat beserta seluruh penumpangnya. Begitu dia mengudara, dia bisa membajak pesawat dan menerbangkannya ke Harfush. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa Remdikian selangkah lebih maju darinya dengan menyegel bandara terlebih dahulu. Berdiri di luar pagar bandara, Jonathan merasakan jantungnya berdegup kencang saat ia menatap deretan pesawat yang telah dihentikan. Namun, itu hanya sedikit dari kekhawatirannya, karena bandara dipenuhi dengan kamera pengawas dan alarm. Rasanya seolah-olah mereka sudah menunggunya. Saat dia turun dari mobilnya dan bersiap untuk menyelinap masuk ke dalam bandara, alarm berbunyi. Tiba-tiba, Jonathan dikelilingi oleh lebih dari 30 kultivator Grandmaster Realm. Pada saat itu, dia sudah mati rasa dengan banyaknya jumlah kultivator yang dimiliki Remdik. Bahkan jika Remdik mengirim 1000 orang praktisi untuk mengejarnya, Jonathan tidak lagi terkejut. Bagaimanapun juga, dia telah melihat sendiri kekuatan besar yang dimiliki Remdik. Namun, sedikit yang dia ketahui bahwa apa yang dia lihat tidak nyata. Hal itu mirip dengan kasus bias bertahan hidup. Jika seseorang naik kereta api dan bertanya kepada penumpang di sekitarnya apakah mereka telah membeli tiket, kebanyakan dari mereka akan menjawab ya, kecuali beberapa orang yang tidak membeli tiket. Meskipun Remdik memiliki banyak orang siulian dan fakta bahwa mereka terorganisir dengan baik karena otoritas negara yang terpusat, namun jumlah mereka yang sebenarnya berkisar pada jumlah yang jauh lebih kecil. Bagaimanapun, kultivasi seorang kultivator bertentangan dengan alam. Jika bukan karena ilmuwan gila, Charlie, kultivator Grandmaster Realm masih akan menjadi pemandangan langka di negara ini. Jonathan mendapat kesan bahwa ada orang siulian Zenfo Zong di mana-mana di Remdik karena gelombang kejut yang ditimbulkannya pada setiap kunjungan. Karena kultivator di bawah Grandmaster Realm tidak berguna untuk melawan Jonathan, pihak berwenang Remdikian tidak punya pilihan selain terus mengirim orang-orang terbaik mereka untuk melawannya. Apakah ada orang di sini yang bisa berbahasa Canayan? Jonathan berteriak pasrah pada 30 orang yang mengelilinginya. Saya bisa. Seorang pria tua bungkuk berjalan ke depan. Dia adalah seorang Grandmaster fase absolut yang cacat, mungkin karena mengalami cedera pada korenya dalam pertempuran ketika dia masih muda. Jika tidak, dia pasti sudah mencapai alam dewa. Terlepas dari semangat yang dipancarkan pria tua itu, Jonathan menyapanya dengan sopan karena usianya. Tuan, saya telah membunuh beberapa ratus Grandmaster sepanjang perjalanan saya. Kalian bukan tandingan saya. Sebenarnya, kami di sini bukan untuk membunuhmu. Saat pria tua itu selesai, dia mengeluarkan jarum suntik dari cincinnya dan menusukkannya ke dadanya. Dia kemudian secara bertahap menyuntikkan cairan di dalam jarum suntik ke dalam jantungnya. Di tengah-tengah suara tulang yang berderak, pria tua bungkuk itu menegakkan punggungnya. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dan merasa puas. Rasanya luar biasa bisa berdiri tegak. Bam! Dalam sekejap mata, pria tua itu melancarkan pukulan ke arah wajah Jonathan. Meskipun Jonathan berhasil menghindarinya, dentuman sonik yang dihasilkan dari kecepatannya yang luar biasa itu masih terdengar di telinganya. Ini sama sekali bukan Grandmaster sialan. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan Jonathan. Dari kecepatan dan kekuatannya saja, Jonathan tahu bahwa pria tua itu sama kuatnya dengan Djokovic. Jika Jonathan tidak menghindar tepat pada waktunya, otaknya akan hancur berkeping-keping. Tanpa menunggu lama, pedang surga ditusukkan ke arah medan eliksir pria tua itu. Sebelum pedang itu sempat mendekat, pria tua itu menangkisnya dengan serangan telapak tangan sebelum mencengkeram pergelangan tangan Jonathan dengan erat. Krak, pergelangan tangan Jonathan patah dengan suara keras. Saat rasa sakit yang menyengat menusuk tubuhnya, Jonathan menjatuhkan pedang surga, yang berubah menjadi bayangan dan menghilang sebelum menghantam tanah. Tiba-tiba, lengan pria tua itu patah menjadi dua. Ketika pedang surga terbang ke arah orang tua itu lagi, pedang itu ditampar untuk kedua kalinya. Meskipun lengannya terpotong, pria tua itu mempertahankan ekspresi tanpa emosi. Jadi, kamu memiliki senjata ajaib yang bisa menyerang secara otomatis dengan mengkonsumsi prinsip. Tidak heran banyak pembudidaya Remdikian yang mati di tanganmu. Dengan pedang surga melayang di atas kepalanya,
prinsip of slaughter milik Jonathan berkobar dengan marah dari tubuhnya. Jantungnya mulai tenggelam saat dia menggunakan kekuatan hidup yang terbatas yang dia miliki untuk menyembuhkan luka di pergelangan tangannya. Ini adalah orang tua yang licik. Meskipun dia hanya mencapai alam Grandmaster tahap akhir, kekuatan yang dia tunjukkan lebih besar dari seorang kultivator alam dewa. Selain itu, orang tua itu tampaknya tidak terganggu karena saya telah mematahkan lengannya. Dia berperilaku seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Sejak dia memulai kultivasinya, Jonathan hanya melihat dua orang yang mampu melakukan itu. Salah satunya adalah Ryan yang kerasukan, sedangkan yang lainnya adalah Kenado dari wilayah barat. Meskipun yang satu berasal dari alam Grandmaster dan yang lainnya, alam ilahi, keduanya memiliki karakteristik yang sama, kekejaman. Bukan karena cara mereka kejam, mereka hanya memiliki sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan. Dalam pikiran mereka, tidak ada yang benar dan salah, dan juga tidak ada yang baik dan jahat. Yang mereka lihat hanyalah tujuan mereka, dan mereka bersedia mengesampingkan segalanya untuk mencapainya. Bahkan jika nyawa mereka harus dikorbankan, mereka tidak akan menunjukkan keraguan sama sekali. Orang tua yang berdiri di hadapan Jonathan adalah orang yang seperti itu. Dari sudut pandangnya, yang terpenting adalah Jonathan. Ketika Jonathan memindai pria tua itu dengan indera spiritualnya, umpan balik yang diterimanya membuatnya terkejut. Tubuh pria tua itu mulai retak di balik pakaiannya. Jika dia tidak menggunakan energi spiritualnya untuk menutup luka-lukanya, dia akan roboh ke tanah dalam tumpukan darah lembek. Itu adalah hasil dari tekanan luar biasa yang dialami tubuh fisiknya. Jelas, pria tua itu tidak bisa mempertahankan kondisi itu untuk waktu yang lama. Pak, saya penasaran dengan teknik rahasia Anda ini. Bagaimana Anda bisa meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke ketinggian yang menakjubkan? Saya tidak meningkatkan apapun. Sebaliknya, tingkat kultivasi saya telah menurun, jawab orang tua itu sambil tertawa kecil. Saya sebelumnya berada di fase absolut alam ilahi dan hanya selangkah lagi dari alam tertinggi. Tepat ketika saya akan mencapainya, seseorang menemukan saya meskipun saya telah bersembunyi dengan hati-hati. Sejak saat itu, tingkat kultivasi saya mulai perlahan-lahan merosot ke kondisi saya yang menyedihkan saat ini. Bab 942, Fase Absolut Alam Ilahi. Pikiran Jonathan melayang ketika kata-kata itu terlintas di benaknya. Semua rambut di kepalanya tiba-tiba berdiri. Saat itu juga, dia berdiri membeku di kakinya, seolah-olah seseorang telah membacakan mantra padanya. Di seberangnya, lelaki tua itu telah menghilang. Yang dia lihat hanyalah tangan seseorang yang muncul entah dari mana dan menusuk tenggorokannya. Serangan mendadak itu mengejutkan Jonathan ketika dia berdiri di sana tanpa mengerti, pikirannya disorientasi oleh kekacauan itu. Merasakan bahaya yang akan datang, Heaven Sword, yang melayang di atas kepalanya, bereaksi secara sepihak. Saat tangan lelaki tua itu mengarah ke tenggorokan Jonathan, Heaven Sword terbang tepat ke jantung lelaki tua itu. Kalau terus begini, tidak ada yang tahu apakah Jonathan bisa bertahan hidup dengan sedikit kekuatan hidup yang tersisa di tubuhnya. Dari sudut pandang lelaki tua itu, pedang langit akan menusuknya jika dia tidak menarik kembali serangannya. Saat kilatan ganas melintas di matanya, lelaki tua itu merenung sejenak sebelum memutuskan untuk mencegat Heaven Sword. Tamparan, Heaven Sword kemudian dibelokkan oleh serangan pertahanannya. Saat itu, Jonathan akhirnya sadar kembali. Setelah dia menyerang lelaki tua itu dengan melepaskan aliran energi spiritual, dia jungkir balik ke belakang dengan mengelak. Biasanya, seorang kultivator alam dewa dapat menempuh jarak puluhan meter dengan satu langkah. Namun, ketika Jonathan melakukannya, dia menabrak perisai roh tak kasat mata sebelum dia bisa mendarat. Dampaknya mengguncang akalnya. Sebelum kakinya menyentuh tanah, dia bisa merasakan pedang langit diam-diam menimpanya. Memanfaatkan keraguan Jonathan, pria tua itu dengan cepat muncul kembali tepat di depan Jonathan. Saat itulah Jonathan menyadari bahwa pedang surga telah memprediksi lokasi orang tua itu. Pada saat itu, orang tua itu melepaskan serangan telapak tangan yang Jonathan tangkis dengan serangan tinju ganda. Dampaknya membuat daging yang menutupi tinjunya menjadi bubur, sampai-sampai orang dapat melihat retakan pada tulang buku-buku jarinya yang terbuka. Meskipun demikian, mereka mulai sembuh dengan cepat saat Jonathan memompa kekuatan hidupnya melalui mereka. Pedang surga kemudian jatuh ke tangannya. Pedang itu penuh dengan niat membunuh karena frustrasi karena gagal mengenai sasarannya 3 kali.
Kecepatan yang luar biasa dari pria tua itu telah membuatnya hancur lebur. Sementara itu, ketika Jonathan mengulurkan tangannya untuk merasakan ruang di belakangnya, dia dengan cepat bersentuhan dengan perisai roh yang tak terlihat. Aura yang kuat dan sunyi dari formasi tersebut seakan memberitahu Jonathan bahwa melarikan diri tidak akan mudah. Memindai sekelilingnya, dia melihat lebih dari 30 orang kultivator alam suci membentuk lingkaran di sekelilingnya. Setiap orang dari mereka memegang perisai yang tampak unik. Berkoordinasi erat satu sama lain, mereka membentuk formasi jebakan raksasa, memenjarakan Jonathan di dalamnya. Percuma saja mencoba mencari tahu, kata pria tua itu kepada Jonathan dari jauh. Formasi jebakan ini adalah formasi kuat yang diwariskan secara turun-temurun. Jika orang-orang ini memegang perisai asli, bahkan seorang kultivator alam ilahi pun tidak akan bisa melarikan diri. Namun demikian, replika yang mereka gunakan saat ini lebih dari cukup untuk menghentikan kultivator rendahan sepertimu. Jonathan akhirnya mengerti apa yang dikatakan orang tua itu sebelumnya. Alih-alih membunuhnya, para pembudidaya ini ada di sana untuk menjaganya tetap di tempatnya. Jika mereka bisa melakukannya selama setengah jam saja, Jet Remdikian akan mampu membawa sejumlah besar pembudidaya alam dewa. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada jalan keluar bagi Jonathan. Dengan itu, Jonathan mengalihkan semua energi spiritualnya ke kakinya, berharap untuk menggali jalan keluar. Sayangnya, energi spiritualnya memantul kembali sebelum menghilang ke sekelilingnya. Pria tua itu terus mengawasinya dari jauh. Tidak ada gunanya. Kami tahu bahwa kamu memiliki kemampuan aneh untuk menembus tanah. Itu sebabnya formasi jebakan ini dibuat khusus untukmu. Kamu terkurung di dalamnya dari atas dan bawah. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Saat Jonathan melepaskan energi spiritualnya lagi, dia menyadari bahwa hal itu seperti yang dikatakan orang tua itu. Perisai roh itu telah memblokir energi spiritualnya ketika mencapai 20 meter di atasnya. Sepertinya semua jalan keluarku tertutup. Jonathan tersenyum kecut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan jatuh ke dalam situasi yang mengerikan ini. Tidak ada jalan keluar. Pria tua itu tertawa kecil saat dia berbicara. Asteris Jonathan, formasi ini memiliki karakteristik khusus. Dimanapun kau menyerangnya, dampaknya akan didistribusikan secara merata di seluruh perisai yang didukung oleh kekuatan lebih dari 30 pembudidaya alam Grandmaster. Faktanya, cukup mudah untuk menerobos formasi ini, selama Anda bisa membunuh lebih dari 30 pembudidaya alam Grandmaster dengan satu ledakan, formasi itu secara alami akan hancur. Setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu, Jonathan hendak mengatakan sesuatu tetapi memilih untuk mengumpat pada akhirnya. Apa bedanya antara meledakkan seseorang sampai mati dan membunuhnya? Mungkin seperti membandingkan peluru dengan bom. Sebuah peluru dapat dengan mudah membunuh satu orang, tetapi untuk membunuh seseorang dengan gelombang kejut yang kuat, kita membutuhkan bom. Tunggu sebentar. Pada saat itu, Jonathan melemparkan senyum sinis kepada pria tua itu. Itu dia, sebuah bom. Saat indera spiritualnya mengobrak-abrik cincin penyimpanannya, mata Jonathan berbinar-binar saat merasakan lebih dari 10 bom ditumpuk. Siapa bilang hal-hal seperti itu tidak berguna dalam pertempuran para kultivator? Selama saya bisa meledakkannya, saya tidak hanya bisa meledakkan lebih dari 30 orang tetapi juga memusnahkan 30 orang lainnya yang mereka lemparkan ke arah saya. Melihat ekspresi licik Jonathan membuat pria tua itu menjadi waspada meskipun tidak tahu apa yang ada di lengan bajunya. Mengangkat tangan kirinya, Jonathan melemparkan sebuah granat ke depan. Boom! Saat granat itu meledak di sudut perisai roh, dua pembudidaya alam Grandmaster di dekatnya tampak terguncang oleh gelombang kejut. Setelah itu, Jonathan mengambil puluhan senjata anti pesawat dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengikatkan senjata-senjata itu ke tangannya. Pak, saya tidak akan pernah bisa mengalahkan formasi jebakan dengan kemampuan kultivator saya. Meski begitu, itu mungkin bukan masalah bagi mainan saya. Kilatan dingin melintas di mata pria tua itu saat dia menatap Jonathan. Kau akan mati dalam ledakan itu juga. Jonathan menggelengkan kepalanya dengan lembut sambil memberi isyarat dengan tangannya. Setelah itu, sebuah lonceng perunggu seukuran ibu jarinya tampak berputar di atas kepalanya. Saat warna keemasan perlahan-lahan menyelimutinya, dia tersenyum nakal. Ini bukan serangan bunuh diri. Aku hanya ingin melihat siapa yang memiliki pertahanan yang lebih kuat. Saat dia berbicara, pedang surga terbang dari tangan Jonathan. Gagangnya terus menghantam sekering tepat di tengah-tengah bom.
Bab 943. Lari, teriak pria tua itu sebelum berbalik dan berlari mundur. Dia adalah satu-satunya yang panik. Jika yang lain tidak berlindung dan memilih untuk mengeluarkan energi spiritual lebih lanjut untuk mempertahankan formasi jebakan, tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Meskipun kekuatan ledakannya akan sangat besar, mereka hanya akan terlempar dan mengalami cedera serius daripada kehilangan nyawa. Namun, hal itu hancur oleh seruannya untuk melarikan diri. Berada dalam formasi jebakan, pria tua itu tidak akan selamat jika bom meledak. Panggilannya untuk melarikan diri bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa lebih dari 30 orang di bawahnya, tapi juga agar mereka mengacaukan formasi sehingga dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, bom meledak. Udara terkompresi dengan keras. Gelombang kejut menyebar keluar dalam sekejap. Kecuali orang tua itu, 3 lusin pembudidaya alam Grandmaster dihantam oleh gelombang kejut. Selain beberapa yang tersandung ke belakang, sebagian besar mempertahankan perisai roh dengan semua kekuatan mereka bahkan saat berlari untuk hidup mereka. Setelah menerima perintah untuk mundur, sebagian besar dari mereka berbalik ke arah pusat ledakan. Mereka yang terkena ledakan terlempar ke udara, melolong kesakitan. Pukulan cahaya keemasan berputar-putar di pusat ledakan. Itu adalah lonceng perunggu aneh yang tergantung di atas kepala Jonathan. Meskipun handbel perunggu itu dapat menghalangi sebagian besar pertahanan, guncangan dari serangan Jonathan menular ke dirinya sendiri. Retak, mengikuti suara kaca yang pecah, ia terbang melalui jendela terminal bandara dan mendarat di konter. Jonathan pingsan akibat benturan itu. Darah mengucur dari setiap lubang dan membuatnya tidak bisa bernapas. Jonathan mengandalkan sisa-sisa prinsip of strength di dalam dirinya untuk bertahan hidup dari ledakan itu. Baru setelah itu dia berani meledakkan bom sebesar itu. Meskipun secara mental telah siap menghadapi besarnya ledakan, dia tidak siap menghadapi kekuatan besar yang menimpanya. Selain mengirimkan aliran energi spiritual yang stabil ke dalam lonceng perunggu di atas kepalanya untuk mempertahankan perluasan perisai roh, dia tidak dapat bergerak. Bahkan pikirannya kosong pada saat itu, dia benar-benar berada di tengah-tengah kekacauan. Para pegawai bandara tertegun dan hanya melihat ke arah Jonathan. Saat mereka hendak melangkah maju untuk memeriksa situasi, sesosok tubuh masuk melalui lubang yang dilewati Jonathan dan mendarat di sampingnya. Orang tua itu menginjak Jonathan, menyebabkan dia memuntahkan semburan darah ke cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Pedang surga tergeletak di sampingnya. Karena Jonathan tidak dapat mengerahkan prinsip of slaughter, senjatanya tidak bergerak, tidak dapat membela tuannya. Pria tua itu menatap Jonathan. Matanya tidak lagi mengandung ketenangan seperti sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, selama fase absolut dari alam ilahi, dia akan mengalami terobosan, tetapi anggota keluarga Collins menemukannya dan mengganggu latihannya pada puncaknya, menyebabkan kerusakan total pada korenya. Sejak hari itu, tingkat kultivasi pria tua itu terus memburuk sampai dia mandek di fase absolut alam Mahaguru. Awalnya, ia mengira bahwa ia akan berkurang seiring berjalannya waktu hingga ia meninggal dalam keadaan cacat. Namun, Sar Remdik mengeluarkan perintah 3 hari yang lalu. Orang yang menangkap Jonathan berhak mendapatkan permintaan dari Sar yang sesuai dengan alasannya. Orang tua itu tahu apa yang akan dia minta, obat yang mampu membalikkan kematian yang tersimpan di dalam kubah Sar. Meskipun korenya telah dihancurkan sedemikian rupa sehingga keefektifan obat itu dipertanyakan, tubuhnya tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, ia tidak mau rugi dan bersedia mencoba apapun yang mungkin berhasil. Itulah alasan mengapa ia mengerahkan koneksinya untuk mengawasi setiap pergerakan Jonathan supaya ia dapat tiba di Balachov lebih awal untuk mengatur segala sesuatunya. Namun, ia tidak menyangka Jonathan akan mampu menciptakan malapetaka seperti itu. Astaga, saya hampir saja diledakkan oleh Jonathan sebelum kami melakukan negosiasi. Marah adalah pernyataan yang meremehkan. Dia menginjak 2 kali lagi, dan cahaya keemasan di sekitar Jonathan berkedip-kedip dengan panik. Cahaya itu berubah menjadi bayangan yang bisa menghilang kapan saja. Sebelum dia menginjak untuk terakhir kalinya, sebuah gedebuk lembut terdengar di belakang pria tua itu. Berbalik, dia melihat seorang pria berjubah mendekat perlahan. Djokovic, tanya pria tua itu, memelototi pria itu. Anda pasti Tuan Vasily yang terhormat, kata Djokovic dengan enteng sambil membuka jubahnya. Sebuah kilatan melintas di mata Vasily ketika dia mendengar namanya, yang kemudian meredup beberapa saat kemudian.
Saya tidak percaya ada orang yang masih mengingat nama saya. Bagaimana saya bisa lupa? Djokovic berkata sambil menatap sosok Jonathan yang terbaring di tanah. Sejak pemerintahan Kaisar Remdik, kau adalah satu-satunya yang mampu mencapai fase absolut alam ilahi dalam waktu 50 tahun. Jika bukan karena para pencerah, Anda mungkin juga menjadi kultivator pertama di Remdik yang berhasil menembus alam tertinggi dalam 300 tahun. Berdiri di hadapan Vasily, Djokovic membungkukkan badan sedikit sebagai tanda penghormatan kepada sosok legendaris di hadapannya. Pandangan Vasily tertuju pada tangan kiri Djokovic. Selain ibu jarinya, 4 jari lainnya terputus. Apakah Jonathan yang melakukan itu? Vasily bertanya pelan. Djokovic tidak menjawab. Matanya justru tertuju pada tunggul lengan kiri Vasily. Anda tidak berpikir untuk berkelahi dengan saya untuk memperebutkan hadiah, kan, Tuan Vasily? Vasily memelototi Djokovic. Karena kau adalah anggota Sanctuary, anak muda, kau harus mengalah. Kami yang menaklukkan Jonathan, dan kau tidak ada hubungannya dengan itu. Prinsip Djokovic berkobar. Biar saya perjelas, Pak. Aku membawanya bersamaku untuk mempertahankan hidupku. Karena Anda sudah familiar dengan Sanctuary, Anda pasti tahu aturannya dengan baik. Saya yakin Anda akan mengerti. Saat Djokovic berbicara, dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah Jonathan. Berada di ambang kematian, bahkan Kovin pun tidak dapat menyelamatkannya jika tinju itu mengenai sasarannya. Namun, Vasily tidak akan berdiam diri dan melihat Djokovic membunuh Jonathan. Dari laporan-laporan pertempuran sebelumnya, Sang Tsar tahu bahwa Jonathan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik perhatian Remdik agar menjauh dari kesana dan Charley untuk melindungi mereka. Jika dia gagal menangkap Charley, Tsar berencana untuk menundukkan kecepatan kantor Asura dalam mengembangkan pembudidaya dengan menggunakan nyawa Jonathan sebagai pengungkit. Tsar tidak peduli dengan kemungkinan Charley menolak untuk bekerja sama dengan kantor Asura dan menjaga rahasia membudidayakan tokoh-tokoh dewa. Lagi pula, karena dia dan Charley hanya memanfaatkan satu sama lain, dia tidak akan menyerahkan hidupnya ke tangan Charley. Dengan demikian, kantor Asura bisa ditekan hanya jika Jonathan tetap hidup. Di sisi lain, Vasily perlu mengamankan Jonathan untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Bab 944, Djokovic melayangkan sebuah pukulan, dan prinsip of strength mengalir keluar. Mengikuti suara ledakan, sebuah kawah sedalam beberapa meter muncul di tanah di samping Jonathan. Cahaya keemasan pada dirinya terus berkedip-kedip, tidak terpengaruh sedikit pun. Bahkan seorang anak kecil pun tidak mungkin meleset dari target, apalagi seorang kultivator alam dewa, dari jarak kurang dari 3 meter. Djokovic memelototi Vasily, yang tangannya diletakkan dengan kuat di sekitar lengan sang mantan. Kau ingin Jonathan mati, tapi aku ingin dia hidup-hidup. Vasily berkata dengan dingin. Riak yang ditimbulkan oleh energi spiritualmu tidak terlihat seperti kultivasi yang dilahirkan oleh darah suci, Djokovic. Dengarkan nasihatku, tinggalkan Sanctuary. Sekarang berbeda. Kau takkan bisa menerobos ke alam ilahi meski kau membawakan mereka kepala Jonathan. Yang dibutuhkan bosmu adalah mangsa, bukan pemburu seperti dia. Apa kau mengerti? Kata-kata Vasily membuat tangan Djokovic gemetar. Namun, pada saat berikutnya, Djokovic melayangkan tinjunya ke arah bidang eliksir Vasily. Vasily bergerak, dan tinju Djokovic meleset dari sasarannya. Sebelum lawannya bereaksi, lutut Vasily menghantam perutnya dengan keras. Boom! Djokovic terpental ke atas pesawat, meninggalkan penyok besar di bagian sisinya. Vasily terlalu cepat. Meskipun tingkat kultivasinya hanya dari alam Grandmaster, dia mengandalkan pengalaman bertarung yang unggul dan kecepatan yang mendekati kecepatan manusia super dan dapat menghancurkan para elit alam dewa seperti Jonathan dan Djokovic hanya dengan teknik. Djokovic melompat turun dari pesawat. Berdiri di luar terminal bandara, dia memelototi Vasily dengan dingin. Setelah menyaksikan Jonathan mengubur yang lain, Djokovic mengurungkan niat untuk melacaknya. Namun, ia terkejut ketika menemukan Jonathan di Balachov bersamanya. Tepat ketika dia akan naik pesawat ke luar kota. Djokovic mengikuti riak energi spiritual dan menyaksikan pertarungan antara Jonathan dan Vasily. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi saya untuk merobek kepalanya. Meskipun Djokovic tidak senang dengan iklim politik di dalam Sanctuary saat ini, dia tetap cemas akan bahaya kehilangan nyawanya karena gagal menyelesaikan misinya. Sekarang Jonathan ada di sini di depan saya, akhirnya saya bisa tenang setelah membasmi dia.
Alasan mengapa dia memilih untuk melarikan diri di bawah ancaman kematian adalah karena setiap kultivator elit di Remdik tahu tentang Vasily yang legendaris. Meskipun tingkat kultivasinya menurun, dia masih mampu mengalahkan Jonathan sampai hancur dan hampir mati. Selain itu, dia menangkis serangan saya dengan sangat mudah. Saya harus waspada terhadap seseorang yang mampu melakukan itu. Dengan tatapannya tertuju pada Jonathan, prinsip Djokovic mulai berkumpul. Karena Anda sangat suka ikut campur, Tuan Vasily, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan Anda, kata Djokovic dengan dingin. Kemudian, dia mendorong kedua tangannya ke depan. Udara di hadapannya tampak mengeras, dan gelombang riak mengalir deras. Pada awalnya, riak itu meluas perlahan, nyaris tidak terlihat. Namun demikian, mereka telah berkembang menjadi puluhan meter lebarnya dalam beberapa saat. Kabut darah mengucur dari kedua lengan Djokovic. Dari tampilannya, rasa sakitnya tidak tertahankan. Mati, Djokovic meraung. Sebuah ledakan meriam meledak melalui riak air, memenuhi terminal bandara dengan kabut putih melalui jendela-jendelanya yang tinggi. Boom, segala sesuatu yang berada dalam jarak 40 meter dari riak itu hancur menjadi debu. Dari atas, terminal bandara tampak seolah-olah telah diiris di tengah-tengah oleh pisau bergerigi. Sementara itu, Vasily terengah-engah di luar terminal bandara, mencoba mengangkat Jonathan. Terlepas dari prestise legendaris Anda sekarang hanya seorang kultivator dari alam Mahaguru, Vasily. Anda tidak dapat melindungi setelah melihat bagaimana lawannya menghindari serangannya. Djokovic tidak lagi menahan diri. Melesat di langit, serangkaian riak berkumpul di sekelilingnya. Dia menyalurkan prinsipnya. Otot-otot Djokovic terlihat menonjol. Dengan cepat, ia berlari ke arah Vasily, dan kecepatannya tak terlihat. Mencengkeram betis Jonathan, Vasily melemparkan mantan lawannya itu ke belakang. Dengan sebuah gerakan memutar, dia menghilang dari pandangan. Satu demi satu, dentuman dan gedebukan terdengar di udara. Tabrakan kedua sosok itu terjadi terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Kehancuran yang ditimbulkan oleh pertempuran itu sungguh dahsyat. Bangunan, lapangan, dan pesawat terbang di sekelilingnya menanggung bekas tinju besar para pejuang, meninggalkan radius kehancuran di belakangnya. Setiap benturan yang terjadi begitu dahsyat, sehingga menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya. Vasily terlalu cepat. Setiap kali Djokovic bergerak, sang mantan lawan mengetahui niatnya dan mencegatnya lebih dulu. Terkadang, serangan Vasily akan tiba dan mematahkan prinsip Djokovic bahkan sebelum dia bisa menyalurkannya. Yang lebih mengesankan lagi, Djokovic bertarung dengan kedua tangannya sementara Vasily tidak memiliki lengan. Terlepas dari kekurangannya, Vasily memanfaatkan kecepatannya dan membuat serangan Djokovic tidak berguna. Walau terus dikejar, Vasily hanya sedikit kehabisan napas karena terlalu banyak mengeluarkan energi spiritual, sebuah bukti kemampuannya, bahkan jika dibandingkan dengan Jonathan. Yang satu ingin membunuh Jonathan untuk memenuhi misinya dan mempertahankan nyawanya. Sebaliknya, yang satu ingin menangkap Jonathan hidup-hidup untuk membawanya ke hadapan Kaisar sebagai imbalan atas obat untuk kesembuhannya. Dengan nyawa yang dipertaruhkan, tak satu pun dari kedua pejuang itu menahan diri, dan pertempuran mereka semakin sengit. Setelah beberapa waktu, pertarungan tampaknya mencapai jalan buntu. Pada puncak pertarungan, keduanya tidak menyadari bahwa Jonathan batuk-batuk mengeluarkan darah dan daging sebelum perlahan-lahan membuka matanya. Merasakan lambatnya pemulihan luka-luka di dalam dirinya, Jonathan mengalihkan indera spiritualnya ke dalam. Kekuatan hidupnya sangat rendah. Di dalam medan eliksirnya, Kovin tetap tidak responsif. Setelah berkontribusi pada pencapaian prinsip of slaughter, Kovin menjadi sangat diam sehingga seolah-olah ia telah menghilang sama sekali. Pada saat itu, tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya hanya dengan kekuatan hidupnya saja, sudah lebih dari 10 menit sejak aku diikat. Bala bantuan dari Remdik akan datang jika saya tidak segera keluar dari sini. Jonathan hanya bisa memikirkan satu cara untuk melarikan diri dengan nyawanya yang masih utuh. Saya harus memberikan semua yang saya miliki. Mengerahkan kekuatan hidupnya yang terakhir ke dalam meridiannya, dia mempercepat perbaikan luka-lukanya. Menggerakkan kedua tangannya, Jonathan menggunakan teknik naga suci kuno di dalam dirinya. Meskipun aliran energinya hanya sedikit berubah, metode kultivasi ini menyebabkan perubahan drastis pada tubuhnya. Tubuh kekar Jonathan mulai mengerut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sebagai gantinya,
organ-organ tubuhnya yang rusak diremajakan melalui nutrisi dari usahanya. Bab 945. Menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara seperti itu tidak ada bedanya dengan mutilasi diri. Namun, dengan kelangsungan hidupnya dipertaruhkan, Jonathan terpaksa memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Meskipun kelemahan fisiknya melemahkan kekuatannya, hal itu tidak berakibat fatal, namun luka-luka di bagian dalam tubuhnya bisa merenggut nyawanya dalam pertempuran. Kecuali dia segera melarikan diri, dia tidak akan selamat dari kedatangan pasukan Remdik bahkan dengan perlindungan Vasily. Jonathan, Djokovic berteriak ketika dia melihat Jonathan berdiri di kejauhan. Sambil mengangkat tinjunya, ia mengarahkan tinjunya lurus ke depan. Dengan tunggul lengannya, Vasily menepis tinju Djokovic ke samping. Lalu, ia mengirimkan indera spiritualnya ke belakang dan mengunci Jonathan dari jarak lebih dari 100 meter. Wajah Jonathan yang keriput membeku karena terkejut saat ia dikunci. Meskipun Vasily telah jatuh dari alam ilahi, sekarang tampaknya hanya kore fisiknya yang rusak. Perasaan spiritualnya tetap tidak terpengaruh. Meskipun metode kultivasi berbeda antara sekte-sekte di Canaya, cara mereka melakukan pendekatan terhadap pengkondisian mental ternyata sangat konsisten. Kultivasi mental diutamakan agar seseorang dapat mengendalikan energi spiritual yang ia kembangkan. Itu adalah kunci untuk memahami rasa spiritual seseorang. Meskipun korenya rusak, penguasaan indera spiritual Vasily tetap utuh. Begitu dia mendapatkan obat untuk memperbaiki korenya, dia akan bangkit dari abu dan mendapatkan kembali kekuatannya. Alasannya untuk tetap membiarkan saya hidup pasti ada hubungannya dengan hal itu. Meskipun kultivasi Vasily kuat, kemampuannya untuk berempati dengan emosi manusia buruk. Dia adalah seorang kultivator alam ilahi dalam fase lanjutan, setengah langkah lagi dari alam tertinggi. Seorang kultivator pada tingkat ini tidak hanya akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan tetapi juga ada kemungkinan besar dia menumbangkan seluruh bangsa di bawah pemerintahannya. Entah itu Tsar, tempat suci, atau bahkan pencerah yang menghancurkan Koreanya, tidak ada dari mereka yang akan mentolerir dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia menyerahkan Jonathan kepada Tsar, obat yang dia minta sebagai hadiah akan dirusak. Mungkin Tsar bahkan akan mengingkari janjinya dan memberi Vasily sesuatu yang lain daripada harapan untuk mengembalikan sedikit saja tingkat kultivasinya. Bagi Vasily, hanya satu orang yang tulus membantunya mendapatkan kembali level kultivasinya, Blaze. Didukung oleh Apokalipse, tujuan utamanya adalah untuk menggulingkan Enlighteners. Karena Enlighteners telah merusak kore milik Vasily, dia adalah pilihan yang jelas untuk direkrut untuk melawan mereka. Jonathan menghibur kemungkinan itu, tapi dia bergidik saat memikirkannya. Ketika dia mendengar niat Blaze untuk menggulingkan kekuasaan Enlighteners, dia hanya memiliki satu pemikiran, bahwa itu tidak realistis. Namun, sekarang tampaknya Apokalipse tidak perlu mencari para ahli. Meskipun mereka aktif dalam daftar hit list Dark Web, mereka belum menampakkan diri dan tetap menyamar sebagai organisasi pembunuh bayaran. Namun, begitu Apokalipse menyapa dunia dengan tangan terbuka, deklarasi mereka untuk menggulingkan pencerahan tidak akan terhindarkan. Pada saat itu, kultivator yang kuat seperti Vasily akan berbondong-bondong bergabung dengan Apokalipse. Tidak ada yang tahu bagaimana Vasily bisa selamat dari serangan Enlighteners, atau berapa banyak orang seperti dia. Namun, jika Apokalipse berhasil merekrut kultivator kuat yang koresnya telah rusak dan menghabiskan banyak uang untuk membantu mereka mendapatkan kembali kores mereka, mereka hanya perlu mengumpulkan sekitar 10 atau lebih ahli alam ilahi, yang tidak akan menjadi tugas yang terlalu menantang. Dapatkah Apokalipse melakukan itu? Walau menyilangkan kedua tinjunya untuk membentengi dadanya, Jonathan menerima sebuah pukulan dari Vasily yang membuatnya terpental. Pedang. Prinsip of Slaughter mulai mengepung Jonathan di udara dengan cepat. Dengan santai, ia memberi isyarat dengan pukulan backhand-nya, dan sebuah kilatan dingin muncul dari reruntuhan di bawahnya. Itu adalah pedang surga. Ambil ini. Jonathan meludah, berubah menjadi bayangan saat dia berlari ke arah Vasily. Dia tidak bisa mengimbangi gerakan Vasily, tapi pedang surga bisa. Meskipun prinsip of Slaughter menghabiskan banyak sekali energi, dia terpaksa mengerahkan seluruh kemampuannya saat menghadapi Djokovic dan Vasily. Mereka bertarung satu sama lain saat saya masih pingsan. Sekarang setelah saya terbangun, mereka akan bergabung dan melawan saya bersama-sama. Jika saya ingin lolos, saya harus terlebih dahulu menyingkirkan mereka. Membela Jonathan dari depan,
pedang surga menusuk ke arah kanan tanpa peringatan. Jonathan sudah benar-benar menyerah untuk bertahan dari serangan Vasily. Dia menyambar anak panah hitam itu dan berlari ke arah Djokovic di sisi yang berlawanan. "Kembalikan tombak saya," Jonathan berteriak sambil menusukkan anak panah hitam itu ke arah dada Djokovic. Perisai yang disulap dari prinsip langsung hancur berantakan saat bertemu dengan prinsip of slaughter miliknya. Ujung panah hitam itu menusuk dada Djokovic namun tidak dapat melesat lebih jauh. Sedikit keterkejutan terlihat di mata Jonathan sebelum ia terlempar sekali lagi oleh tinju Djokovic. Dengan keras, dia menabrak kabin pesawat penumpang. Meringis kesakitan, Jonathan bangkit berdiri. Meskipun serangan yang diterimanya sangat kuat, Jonathan beruntung karena prinsip of slaughter miliknya lebih baik daripada prinsip milik Djokovic. Yang terakhir hancur saat mereka bertemu. Meskipun terlihat brutal, namun itu hanya terlihat seperti itu karena energi spiritual Djokovic mendukung kekuatannya. Boom! Jonathan melompat ke samping ke tempat yang aman, dan sebuah kawah selebar beberapa meter muncul di tempat dia berdiri beberapa saat sebelumnya. Itulah kekuatan prinsip. Kekuatan itu datang tanpa peringatan. Berbalik, Jonathan berlari ke arah belakang pesawat. Di tengah hawa dingin yang mengancam, pedang surga terbang ke dalam kabin, hampir mengenai kulit kepalanya, untuk membuka jalan. Ketika pedang surga membalik, Jonathan mengangkat handbell perunggu dan menghantamkannya dengan keras ke arah tempat pedang itu menebas. Kabin itu pun retak terbuka. Jonathan berlari keluar, dan Vasily sudah menunggunya. "Mati!" Jonathan membentak Vasily, suaranya bergema seperti guntur yang mencapai relung terdalam energi spiritualnya. Oman yang tiba-tiba dengan keganasan seekor singa membuat seorang pria dengan pengalaman bertarung seperti Vasily terkejut. Mengambil keuntungan dari kelengahan lawannya, Jonathan mengangkat lonceng perunggu dan mengayunkannya dengan keras ke arah Vasily. "Beraninya kau!" Vasily meraung dan melayangkan tinjunya ke arah Jonathan. Menerima pukulan itu, Jonathan jatuh sekali lagi ke pesawat, tetapi ada sedikit daging baru pada panah hitam itu. "Kamu tamat," Jonathan berkata sambil meringis kesakitan. Itu semua adalah bagian dari rencananya semua untuk saat itu. Bab 946. Baik Vasily dan Djokovic memojokkan Jonathan. Untuk bertahan hidup, dia harus memilih lawan mana yang akan dia hadapi dan mana yang akan diserahkan kepada pedang surga untuk ditangani. Karena kecepatannya yang ekstrim, Djokovic adalah pilihan yang jelas untuk menghadapi pedang surga. Namun, pedang surga terlalu lambat. Dalam pertemuan sebelumnya melawan Vasily, ia tidak berhasil setelah pertama kali menangkapnya saat lengah dan memotong lengannya. Dengan kata lain, pedang surga hanya bisa menjadi pengalih perhatian melawan Vasily karena banyaknya energi yang telah digunakannya. Semua yang telah direncanakan Jonathan bertujuan untuk memicu perang psikologis antara kedua lawannya. Dia ingin mereka berpikir bahwa Vasily adalah orang yang dipilih untuk menghadapi pedang surga untuk mencegah pedang surga menghampirinya. Hanya dengan cara ini, seorang petarung tangguh seperti Vasily dapat teralihkan perhatiannya dari pedang tersebut sehingga Jonathan memiliki kesempatan untuk meraih keunggulan. Meskipun anak panah itu terlihat tidak berbahaya, namun itu pernah melukai Jonathan. Jika bukan karena penanganan tepat waktu terhadap racun yang tertanam di ujung panah, ia tidak akan selamat bahkan dengan prinsip of strength-nya yang mengisi kembali cadangannya. Dengan kore Vasily yang sudah rusak, bagaimana lagi dia akan melawannya? Vasily memeriksa luka di dadanya. Meskipun ia cukup cepat untuk menghindari serangan Jonathan dan menghindari tusukan fatal ke jantungnya, racun dari anak panah itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Luka tersebut berubah menjadi memar berwarna seperti lumpur. Begitu racun itu masuk ke dalam tubuhnya, racun itu menyebar dengan lebih cepat lagi. Racun itu mulai mengambil alih paru-parunya. Tanpa ragu-ragu, Vasily menghunus belati dan memotong sepotong daging sebesar kepalan tangannya dari area yang terluka. Vasily tersenyum pahit saat melihat darah hitam mengucur dari tubuhnya. "Setelah bersembunyi selama ini, aku tidak percaya aku akan jatuh di tanganmu." Pernah menjadi kultivator alam ilahi dalam fase absolut, Vasily tahu betapa mengerikan kondisinya. Itu adalah hal yang mudah untuk bertahan hidup dari racun seperti itu. Yang harus dia lakukan adalah menguasai jenis prinsip of strength tertentu. Dengan menggunakan fase absolut prinsip of strength sebagai saringan, dia bisa membersihkan racun yang lebih kuat dari itu dari dirinya. Kemana aku harus mencari prinsip of strength yang lengkap untuk mengobati diriku sendiri sekarang?
Aku tidak pernah mengharapkan manuver yang kejam dan penuh perhitungan dari orang semuda dirimu, Jonathan. Bahkan dalam kematianku, kamu tidak akan mengenal kedamaian. Vasily tertawa dingin dan, dengan langkah ringan, menuju ke arah Jonathan. Sebuah lonceng berdentang. Jonathan menerima pukulan itu, lalu bersembunyi di bawah tanah. Tetaplah di tempatmu. Vasily mengeluarkan raungan dahsyat dan menghantamkan tangan kanannya ke tanah, menyebabkan energi spiritualnya mengalir ke bumi, mengokohkannya. Orang tua ini juga menguasai pelarian duniawi. Merasakan perubahan besar yang terjadi di bawah kakinya, Jonathan menjadi tercengang. Kemudian, dia menyadari sesuatu yang tidak beres. Struktur tanah di seluruh petak akan berubah jika itu adalah teknik melarikan diri. Namun, tanah di bawah kaki saya tidak lebih dari mengeras. Apakah dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengirimkan medan gaya untuk membekukan bumi? Setelah mempertimbangkan kemungkinan itu, dia mengerahkan prinsip kekuatannya dan menginjak tanah dengan keras. Benar saja, saat prinsip of strength-nya membanjiri ke bawah, medan kekuatan energi spiritual di bawah kakinya hancur, dan bumi kembali ke keadaan semula. Menjalankan teknik naga suci kuno, Jonathan dengan cepat tenggelam ke dalam bumi. Pedang surga, yang sibuk berduel dengan Djokovic di kejauhan, larut menjadi bayangan dan menembus tanah, mendarat dengan aman dalam genggaman Jonathan. Keluar, boom, merasakan getaran keras di belakangnya, Jonathan mempercepat gerakannya. Vasily sangat marah. Setelah puluhan tahun menunggu kesempatan untuk sembuh, dia telah menangkap Jonathan hanya untuk membiarkannya lolos dari genggamannya. Tentu saja, dia sangat marah. Mengunci rasa spiritualnya pada Jonathan, Vasily menghantam tanah dengan tinjunya. Gumpalan tanah beterbangan ke segala arah saat tanah berguncang. Seperti ekskavator dalam bentuk manusia, Vasily menggali kawah selebar beberapa meter dan sedalam hampir 30 meter dalam hitungan detik. Dengan segala kemarahannya, dia tetaplah seorang manusia yang pada akhirnya menyerah pada luasnya bumi. Dimulai dengan mendapatkan kedalaman beberapa meter dari satu gesekan, dia berakhir dengan kurang dari setengah meter. Vasily menggali lebih lambat semakin jauh ke bawah. Ketika dia akhirnya sadar kembali, aura Jonathan telah lama menghilang dari indera spiritual mereka berdua. Sekali lagi, Jonathan telah melarikan diri di bawah hidung Remdikian. Djokovic berdiri di tepi kawah, dengan diam-diam menatap ke arah Vasily. Sebagai anggota Santuari, dia tahu betul apa yang akan terjadi setelah tertusuk anak panah. Vasily, kultivator legendaris Remdik, akan mati hari ini. Kawah ini tampaknya cocok sebagai metafora untuk kuburan yang ia gali sendiri. Dia menghela napas. Karena kekuatan yang dia gunakan untuk menggali, penyebaran racun dalam tubuh Vasily semakin parah. Setelah batuk ringan, penglihatan Vasily mulai kabur. Menatap ke arah lubang yang terbuka, Vasily melompat keluar dengan enggan. Perasaan spiritualnya menyelimuti segalanya, namun ia tidak dapat lagi melihat Djokovic, yang berdiri beberapa meter jauhnya. Ada kata-kata terakhir, Pak. Djokovic hendak pergi, namun memutuskan untuk berbicara ketika ia melihat mata Vasily yang menghitam, dirusak oleh pembuluh darah yang tersumbat. Vasily menggigil. Menanggapi kata-kata Djokovic, dia menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada. Dengan terhuyung-huyung dan gemetar, Vasily duduk di tepi kawah. Auranya melemah dengan cepat. Terjun ke dalam kegelapan total, penglihatannya menjadi yang pertama hilang, dan pendengarannya mengikuti. Deru jet di atas sana terdengar samar-samar di telinganya sebelum akhirnya menghilang sama sekali. Dari langit yang cerah, tiga sosok muncul dengan cepat. Parasut mereka terbuka saat mereka berada 100 meter, memperlambat penurunan mereka. Saat mereka berada di ketinggian 40 meter, mereka memotong tali parasut dan mendarat di bandara. Sebuah helikopter militer datang di belakang mereka, melayang-layang di ketinggian rendah dari pinggiran bandara. Tiga sosok melompat dari pesawat. Mereka adalah orang-orang yang telah mengindahkan Djokovic dan pergi untuk menyelamatkan Oscar, yang telah dikubur hidup-hidup oleh Jonathan. Mengingat bahwa ada kurang dari 10 pembudidaya alam dewa di Angkatan Darat Barat Remdik, 6 orang telah berkumpul di sana. Jelas terlihat betapa Sang Tsar sangat menghargai Jonathan. Di sekeliling Djokovic, para pembudidaya yang baru tiba menatap Vasily. Mereka tahu dia tidak akan berhasil. Apakah Jonathan yang melakukan ini? Salah satu dari mereka bertanya pada Djokovic. Djokovic tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan ke arah Vasily. Saya telah menyaksikan dampak dari panah seperti itu pada korban, Pak.
Seluruh tubuhnya membusuk, dan dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Biarlah saya mengakhiri penderitaan Anda. Bab 947. Itu tidak perlu, kata Vasily sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Meskipun ia tidak dapat mendengar Djokovic, ia menyadari apa yang dikatakan Djokovic melalui indera spiritualnya. Saya tidak bisa lagi melihat atau mendengar. Tinggalkan aku, biarkan saya mati di sini. Vasily duduk dengan tenang di atas gundukan tanah yang telah digalinya. Memperluas jangkauan indera spiritualnya, ia menikmati pandangan terakhirnya pada dunia. Dia tidak pernah melihat kerikil atau rumput dengan begitu tajam sebelumnya. Di dalam lumpur di bawah tanah terdapat serangga-serangga tak bergerak yang tampaknya tidak dapat bertahan di musim dingin, tetapi Vasily dapat merasakan denyut nadi mereka yang lemah. Sang pembudidaya hebat, yang terkenal di seluruh Epea, tiba-tiba merasa menyesal. Dia menyesal karena tidak pernah meluangkan waktu untuk menghargai apapun di dunia ini. Meskipun semua yang bisa dilihatnya pada saat itu lebih jelas daripada yang bisa dilihat oleh matanya, namun tidak lagi memiliki warna. Jika saya menjadi petani seperti ayah saya dan bukannya seorang pembudidaya, saya mungkin akan lebih bahagia daripada sekarang. Setelah gumaman itu, aura Vasily terputus secara tiba-tiba. 7 pancaran indera spiritual jatuh ke tubuh Vasily, mencari tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Dia tidak lagi memiliki denyut nadi. Menghadapi kematian yang akan datang, dia tidak meronta atau kehilangan kendali. Sebaliknya, dia telah mengakhiri hidupnya, memilih untuk pergi dengan caranya sendiri untuk mempertahankan sisa-sisa martabat yang layak bagi seorang legenda. Djokovic menoleh ke pembudidaya yang berbicara di sampingnya. Tuan Vasily telah hidup di bawah pengawasan Angkatan Darat Barat, bukan? Apakah dia memiliki kerabat? Tidak, jawab kultivator bermata satu itu sambil mengerutkan kening. Menurut catatan kami, Tuan Vasily tidak pernah menikah, tapi dia memiliki seorang saudara laki-laki yang meninggal 1 dekade yang lalu, meninggalkan 2 keponakan di Kastil Karaja. Djokovic melambaikan tangan, dan lengan kanan Vasily terangkat. Energi spiritual yang terikat pada cincin penyimpanan di jari telunjuknya terlepas, lalu melayang ke arah kultivator bermata satu. Ini adalah harta terakhir Vasily. Jangan ragu untuk melihat harta karun di dalamnya, tapi tolong serahkan cincin ini kepada keponakannya. Ini milik mereka. Pria bermata satu itu mengepalkan cincin Vasily di tangannya. Anda bisa memegang janji kami. Angkatan Darat Barat menjunjung tinggi kehormatan, dan kami akan memastikan ini sampai ke tangan mereka dalam keadaan utuh. Djokovic tak banyak bicara lagi. Dia mengangkat Vasily perlahan-lahan dan meletakkannya di lubang yang dia gali sebelum dia meninggal. Keenam pembudidaya itu tampak khusyuk. Mereka semua meletakkan tangan kanan mereka di bahu kiri. Terkenal sebagai bangsa pejuang, orang-orang Rendik sangat menghormati sosok legendaris seperti Vasily, meskipun mereka tidak setuju dengannya. Tubuh Vasily terus hancur. Dalam perjalanannya ke dalam lubang, kulitnya mulai mengeluarkan cairan racun berwarna hitam. Djokovic dan yang lainnya mengangkat tanah di atas dan mengisi kawah sehingga pria tua itu akhirnya bisa beristirahat. Setelah mereka selesai, Djokovic menoleh ke arah ke-6 orang di belakangnya. Jonathan telah melarikan diri dengan teknik ekstrikasi yang berada di luar jangkauan indera spiritual saya. Kami tidak memiliki cara untuk menentukan arah yang ditujunya. Namun, jika dilihat dari jejaknya, kemungkinan besar dia menuju ke selatan. Tujuannya datang ke Balachov adalah untuk pergi dengan menyelinap ke dalam pesawat. Karena dia sekarang sadar akan perintah pengepungan tentara Barat, dia tidak akan berpegang pada harapan apapun, melainkan kembali ke Canaya. Cara tercepat adalah menuju ke selatan. Setelah Djokovic berbicara, dia berbalik untuk pergi. Di belakangnya, kultivator bermata satu berbicara lagi. Apa maksudnya ini, Djokovic? Apakah Santuari tidak berniat mengejar Jonathan lagi? Djokovic berbalik perlahan untuk melihat ke arah kultivator bermata satu. Apakah kamu sudah menyelamatkan si gendut bernama Nicholas? Para pembudidaya memelototi Djokovic. Setelah berniat untuk menyelamatkan Nicholas, mereka mengetahui dengan indera spiritual mereka bahwa dia telah dihancurkan sampai mati di bawah bumi hanya setelah menggali sedalam 70 meter. Djokovic jelas berniat mencari masalah dengan mengungkit-ungkitnya. Mohon jelaskan dirimu, Djokovic, kata kultivator bermata satu, sambil melangkah ke arah Djokovic. Apakah Anda senang dengan korban yang diderita Angkatan Darat Barat? Aku bermaksud bertanya padamu,
jawab Djokovic sambil tertawa kecil. Apakah kalian bertiga tidak memperhatikan penyebab kematian Nicholas? Saat Djokovic berbicara, ia menunjuk ke tanah di bawah kakinya. Tuan Vasily menemui ajalnya karena rencana Jonathan, sama seperti Nicholas. Tidak mungkin Jonathan akan selamat jika saya bergabung dengannya. Sekarang Vasily sudah mati. Apakah menurut Anda tingkat kultivasi kami rendah, atau Jonathan beruntung? Aku sudah selesai mencoba membunuhnya. Saya tidak ingin kehilangan nyawa saya. Djokovic berjalan perlahan melewati kultivator bermata satu itu. Saya sarankan kalian berenam bekerja sama. Saya telah membawa 5 orang lainnya dari Sanctuary, tapi saya satu-satunya yang selamat setelah bertemu Jonathan kurang dari 20 menit. Yang lainnya terkejut. Setiap negara di dunia sangat sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perbatasan kedaulatan mereka. Bahkan sebuah negara kecil pun akan berusaha keras untuk menetapkan perbatasannya untuk mempertahankan negaranya dan mengintimidasi tetangganya. Namun, ada pengecualian perbatasan utara dengan Merania. Perbatasan antara Merania dan Remdik dan perbatasan antara Merania dan Canaya hanya bersifat simbolis. Jika salah satu dari kedua negara tersebut memutuskan untuk menyerang, Merania tidak akan memiliki kesempatan, bahkan jika mereka menempatkan seluruh kekuatan militernya di perbatasan. Merania akan berpikir 2 kali sebelum melangkah melintasi perbatasannya karena tidak berani menyinggung salah satu tetangganya yang sangat kuat. Namun, orang Merania cukup positif. Karena mempertahankan perbatasan mereka tidak ada gunanya, mereka memilih untuk membuka gerbang mereka untuk membiarkan orang asing masuk demi kenyamanan mereka, sambil memungut biaya masuk. Saat itulah mereka menyadari bahwa semua itu bukanlah masalah. Terjepit di antara Canaya di selatan dan Remdik di utara, Merania menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki jenisnya sendiri. Faktanya, tugas utama pasukan di perbatasan adalah mengumpulkan biaya masuk. Dengan cara ini, perbatasan negara mereka telah berubah menjadi stasiun tol. Suatu hari, sesosok pria yang langkahnya agak goyah muncul di hadapan para penjaga di perbatasan antara Merania dan Remdik. Tidak seperti turis-turis yang sampai di sana dengan bus, ia tiba dengan ransel di punggungnya, selangkah demi selangkah. Sosok kurus yang menakutkan itu tak lain adalah Kesana, yang telah memimpin Charlie dalam pelarian mereka. Kesana menghela napas berat saat melihat gerbang di depan. Dengan membalikkan telapak tangannya, ia mengambil alat komunikasi yang diberikan Jonathan dan mendekatkannya ke bibirnya. Ini Kesana, Charlie masih hidup, kita sudah sampai di Merania. Bab 948. Segera setelah Kesana menekan alat komunikasi, lampu hijau di atasnya menyala. Ini adalah unit intelijen pasukan khusus kegelapan kantor Asura. Tolong ulangi informasi pribadi Anda. Senyum tipis menyebar di wajah Kesana saat ia melihat perangkat komunikasi di tangannya. Perangkat komunikasi tingkat strategis itu, yang beroperasi dalam skala global, terhubung langsung ke satelit. Oleh karena itu, biaya pembuatan perangkat dan biaya komunikasi sangat tinggi. Satu-satunya kemungkinan bagi pihak lain untuk merespons tepat setelah dia mengeluarkan perangkat komunikasi itu adalah bahwa mereka juga telah mencoba menjalin kontak dengannya melalui satelit. Saya Kesana, pelayan Jonathan Goldstein, dia mengulangi ke dalam alat komunikasi. Mengikuti perintah tuan saya menuju ke selatan bersama Charlie dan sekarang telah mencapai pos pemeriksaan di Merania. Saya tidak tahu apakah ada yang mengejar saya. Tolong beri saya bantuan segera. Sementara itu, kekacauan terjadi di pangkalan bawah tanah di Harfush saat setiap anggota unit intelijen pasukan khusus Dark panik. Di antara mereka, seorang pemuda berwajah pucat yang mengenakan jaket kulit dan kacamata berbingkai emas berulang kali mendengarkan rekaman audio Kesana. Seorang gadis berlari ke arah pemuda itu dan bertanya, "Apa yang harus kami lakukan, Tuan Lopez?" Sebagai unit intelijen pasukan khusus kegelapan, kelompok itu memegang hampir semua informasi rahasia kantor Asura. Nama Charlie dan Kesana mungkin tidak terdengar asing bagi orang lain, tetapi para anggota unit intelijen sangat mengenal keduanya. Keduanya adalah alasan di balik hilangnya Jonathan di Remdik. Mobilisasi semua anggota staf kantor Asura juga demi mereka, termasuk pemindahan langsung pemuda itu ke unit intelijen pasukan khusus kegelapan dari Doveston. Pada saat itu, ribuan mata-mata dari Canaya telah menyusup ke wilayah selatan wilayah barat Remdik. Semua itu terjadi karena misi Jonathan untuk membawa Charlie kembali. Pemuda itu membetulkan letak kacamatanya dan menekan sebuah tombol di atas meja. Semuanya,
Saya Freddy Lopez, pemimpin tim pelaksana tugas yang baru saja ditunjuk dari unit intelijen pasukan khusus kegelapan. Suara Freddy yang jelas terdengar dari pengeras suara dan bergema di dalam ruangan. Para anggota unit intelijen yang kacau seketika menjadi tenang dan mengalihkan perhatian mereka kepada Freddy, yang berdiri di tengah aula. Dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak Freddy bertemu dengan Jonathan dan dengan berani menyingkirkan mantan kepala Departemen Intelijen Terandia untuk mengambil alih posisinya, Freddy hampir merekonstruksi seluruh jaringan intelijen Doveston. Sekarang, dia bahkan ditunjuk sebagai kepala salah satu pusat intelijen tingkat tertinggi di seluruh Canaya. Pengalaman pemuda berusia 26 tahun ini sungguh luar biasa. Di bawah pengawasan lebih dari 100 veteran di komunitas intelijen, Freddy tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Mulai sekarang, saya akan mengambil kendali penuh atas unit intelijen pasukan khusus kegelapan. Kami akan mengaktifkan rencana kontingensi masa perang dan untuk sementara menyaring semua informasi di bawah Grade A. Menurut rencana kontingensi, semua orang akan dibagi menjadi 3 kelompok. Gavin Xenakis akan memimpin kelompok pertama sebagai pemimpin sementara. Tanggung jawab kelompok ini adalah untuk melacak perangkat ke sana dan bekerja sama dengan komunitas intelijen Merania. Memastikan bahwa setiap informasi yang dibutuhkan kantor Asura dapat diperoleh dalam waktu 1 menit. Ingatlah hal ini, Gavin. Jika diperlukan lebih dari 1 menit untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh kantor Asura, orang yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut akan menghadapi hukuman berat. Menghadapi ketua tim penjabat parasut, Gavin, yang berusia hampir 40 tahun, hanya tertegun sejenak sebelum menjawab dengan lantang, mengerti. Kemudian, dia menoleh ke kerumunan. Menurut rencana kontingensi, semua anggota kelompok pertama akan mengikuti perintah saya. Kita akan mulai dengan mengumpulkan semua informasi intelijen yang berhubungan dengan militer di Merania, termasuk jalan raya, kereta api, transportasi udara, dan situasi di garnisun militer. Juga, menjalin kontak dengan Kepala 8 Raja Perang Kantor Asura, Hades. Asteris. Kelompok yang terdiri dari hampir 30 orang mulai sibuk setelah Gavin membacakan perintah. Staf yang tersisa menunggu instruksi selanjutnya dari Freddy. Instruksi selanjutnya, dia menoleh kepada seorang wanita parubaya yang duduk di sudut ruangan. Mandy Youngblood akan menjadi penanggung jawab kelompok kedua. Kelompok ini akan memastikan komunikasi real-time dengan Angkatan Darat Timur terjalin dan juga menangani rencana untuk memobilisasi tentara di Angkatan Darat Selatan. Ada 2 area fokus utama yang menjadi tempat pengumpulan informasi intelijen. Yang pertama adalah River on Sea, dan yang kedua adalah Yellowview. Apa kau mengerti? Mengerti. Mandy bangkit berdiri dan berkata, ayo mulai bekerja, anggota kelompok kedua. Kemudian, Freddy berbalik untuk melihat gadis di sampingnya. Ximena Longbottom, kau akan menangani kelompok ketiga. Anggota staf yang lain akan menjadi tanggung jawabmu. Kelompokmu akan menangani tanggung jawab untuk memilah-milah sisa intelijen dan memprioritaskan komunikasi antara 8 zona perang utama kantor Asura, mengerti? Ximena menatap Freddy dengan bingung. Dia juga pendatang baru dan baru saja bergabung dengan pasukan khusus kegelapan. Namun, dia sekarang ditugaskan oleh Freddy untuk menjalankan peran sebagai pemimpin kelompok ketiga. Akibatnya, dia merasa sedikit tidak percaya diri. Apakah saya akan mampu menangani tanggung jawab ini? Freddy menatapnya dengan acuh tak acuh. Jika kau tidak bisa melakukannya, tinggalkan pasukan khusus kegelapan. Apa? Dia tidak menyangka Freddy akan mengucapkan kata-kata itu tanpa ragu-ragu. Setelah tertegun beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, berputar dengan tumitnya, dan melangkah menuju anggota staf lainnya. Para senior yang terhormat, saya sekarang bertanggung jawab sebagai pemimpin kelompok ketiga. Tugas kita adalah menyaring semua intelijen di bawah Grade A. Saatnya bekerja. Setelah itu, seluruh tim intelijen terdiam kecuali suara gemerincing orang yang mengetik di keyboard. Setiap perang dilakukan dengan membandingkan sumber daya, kekayaan, dan intelijen yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Perang intelijen mungkin tidak melibatkan tembakan, tetapi jika kalah, bisa mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa. Freddy mengamati sekelilingnya sebelum kembali ke ruang kerjanya di sudut ruangan. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti dia akan memainkan peran penting dalam sebuah pertempuran. Di saat yang sama, di markas besar kantor Asura, Hades sedang melihat para raja perang lainnya di layar lebar. Tuan-tuan,
Aku yakin kalian semua sudah menerima kabar terbaru dari pasukan khusus kegelapan. Nasib Tuan Goldstein saat ini belum diketahui setelah dia pergi ke Remdik untuk menangkap Charlie. Sekarang Charlie telah muncul di wilayah Merania, kita harus membawanya kembali apapun yang terjadi. Hades, beritahu kami apakah kita akan berperang. Raja Petir Angkatan Darat Susona, Kane, berkata dengan suara yang dalam. Sang fanatik perang telah ditugaskan di perbatasan Merania yang paling damai dan semakin gelisah selama 3 tahun terakhir. Bahkan Jeremy dari Angkatan Darat Zaidam, yang ditempatkan di Yorkland, sesekali mengalami konflik meskipun berbagi perbatasan dengan negara kecil Aplot Tenggara. Sebaliknya, sebagai negara terkurung daratan terbesar di dunia, otoritas Merania sangat bersahabat. Bahkan ketika Kane berinisiatif untuk memprovokasi mereka dengan pasukannya, orang-orang Merania tidak melawan dan bahkan menawarkan karangan bunga kepada mereka, membuat Kane tidak dapat membuat ulah meskipun dia menginginkannya. Kesempatan itu adalah waktu terbaik bagi Kane untuk memulai perang. Hades mempelajari Kane dengan wajah poker dan merenung sekitar 10 detik sebelum berbicara. Kane, jangan berpikir aku tidak mengerti tentang pikiran yang ada di benakmu. Saya sarankan Anda berhenti menyimpan ide yang tidak benar jika Anda tidak ingin mati. Merania berfungsi sebagai zona penyangga antara Remdik dan kami. Pengaturan ini telah ada selama lebih dari 100 tahun dan tidak boleh dilanggar sebelum waktunya. Namun demikian, saya mengizinkan Anda untuk memobilisasi Susona. Angkatan Darat Susona untuk berbaris ke wilayah Merania kali ini. Mata Kane berbinar-binar setelah dia mendengarkan kata-kata Hades. Namun, sebelum dia bisa merayakannya, suara Hades terdengar lagi. Karena itu, Anda tidak diizinkan untuk menembak di Merania kecuali benar-benar diperlukan. Apa kau mengerti? Bab 949. Raut wajah Kane berubah saat dia mendengar itu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, Hades melanjutkan, aku akan mengirim pemberitahuan kepada Merania mengenai perang atas nama kantor Asura. Ini untuk memberitahu mereka bahwa kita tidak berniat menyerang mereka karena kita hanya ingin membawa orang-orang kita kembali. Charlie akan menentukan arah perang kita melawan Remdik, jadi saya yakin mereka akan berusaha menghentikan kita untuk mengambilnya. Merania tidak akan berani membantu salah satu dari kita, jadi sebaiknya kita biarkan mereka mengawasi secara diam-diam dari samping. Anda harus memberi peringatan kepada Merania ketika tentara kita memasuki negara ini. Katakan kepada mereka bahwa kita tidak akan menyerang tanah mereka selama mereka tidak menembaki kita. Namun, jika mereka mencoba menghentikan pasukan kita, kita akan menganggap bahwa Merania berada di pihak Remdik dan menyatakan perang terhadap mereka juga. Apakah itu jelas? Ya, saya mengerti. Kane menjawab dengan enggan. Hades menatapnya dengan tatapan dingin sambil berkata, ingat ini, Kane. Tujuan dari misi ini adalah untuk mengambil Charlie dan meningkatkan jumlah petarung tingkat tinggi di kantor Asura. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan perang melawan Remdik dalam waktu dekat. Jika kau mengacaukannya dengan melakukan hal lain selain yang diperintahkan, perintahku selanjutnya adalah kau akan dieksekusi. Kane bergidik ketika dia melihat tatapan menakutkan di mata Hades. Tingkat kultivasi Karl adalah yang tertinggi di antara 8 raja perang, tetapi Hades, yang telah menggantikan Jonathan, tidak diragukan lagi adalah yang paling kejam. Meskipun kebanyakan orang tidak bersungguh-sungguh ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuh seseorang, saya tahu pasti bahwa Hades di sini tidak akan ragu-ragu untuk memberikan perintah. Dengan mengingat hal itu, Kane dengan cepat membusungkan dadanya dan berjanji, aku pasti akan menyelesaikan misiku. Ayo, kalau begitu, gunakan semua yang kau punya untuk membawa Charlie kembali, kata Hades dengan tenang sebelum mengakhiri panggilan. Dorian, suruh pasukan Misona mulai mengatur pasukannya. Semua tentara harus makan dan tidur di kendaraan mereka. Jika pasukan Susona mendapat perlawanan di Merania, pasukan Misona harus segera dimobilisasi untuk membantu mereka. Hayes, saya ingin Angkatan Darat Timur memiliki sepertiga peluru kendali jarak jauh yang terkunci di semua kota di Merania yang berada di level 2 ke atas. Jika Angkatan Darat Misona dikerahkan, kalian harus mengebom semua kota tersebut. Apa kalian mengerti? Ya, Pak. Dorian dan Hayes menjawab serempak sebelum berangkat untuk melaksanakan perintah. Jeremy, pertahanan pasukan Misona akan melemah begitu mereka dimobilisasi, jadi pasukan Zaidam harus melindungi mereka saat mereka bertempur. Siapkan pasukanmu untuk berperang setiap saat. Siap.
Andi, Legiun Yalegard harus memantau situasi di Yaleviu setiap saat dan siap untuk mendukung pasukan Susona jika diperlukan. Mengerti, Terence. Angkatan Darat Selatan akan melanjutkan tugas transportasi mereka. Kita harus memastikan bahwa kita menjaga jalur pasokan Doveston. Mengerti. Saat layar di layar menjadi hitam satu demi satu, Hades dan Zakari adalah satu-satunya yang tersisa. Apakah ada yang bisa dibantu oleh tentara pelindung, Hades? Pasukan penjaga tidak perlu melakukan apapun saat ini. Jika ada pasukan lain yang mengalami masalah, kami akan mengirim mereka sebagai cadangan. Baiklah, Pak. Zakari hendak bangkit dan pergi ketika Hades memanggilnya lagi. Zakari, coba hubungi keluarga Blackwood lagi. Orang-orang mereka seharusnya sudah menjemput Tuan Goldstein sekarang. Tanyakan pada mereka apakah mereka bisa membantu mengawal Charlie juga. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, kata Zakari dan berjalan keluar dari ruang kontrol. Hades menghela napas panjang saat ia duduk di kursinya dan menatap monitor di sekelilingnya. Anda akan jauh lebih cocok untuk posisi ini, Tuan Goldstein. Sementara itu, Jonathan bersembunyi di belakang truk militer dan menggunakannya untuk menuju ke selatan. Setelah diburu selama lebih dari 2000 mil, bahkan seseorang yang tangguh seperti Jonathan pun sangat kelelahan. Dia pergi ke bawah tanah setelah meninggalkan Balachov dan menuju ke selatan sejauh lebih dari 200 mil. Baru setelah dia kehabisan pil peremajaan roh, dia keluar dari dalam tanah. Meskipun energi spiritual adalah bentuk energi yang paling murni dan dapat diserap dari alam, energi itu hanya memberikan Jonathan kekuatan untuk terus bertarung. Karena tidak melakukan apapun untuk menyehatkan tubuhnya, Jonathan menarik vitalitas dari anggota tubuhnya dan fokus menggunakannya untuk memperbaiki organ dalam tubuhnya. Mengingat betapa kurus dan lelahnya Jonathan, akan sulit bagi kultivator lain untuk mengenalinya meskipun dia berdiri tepat di depan mereka. Seorang kultivator dapat memiliki semua energi spiritual di dunia dan tetap saja pingsan jika mereka kekurangan vitalitas. Jika diibaratkan dengan sebuah mobil, energi spiritual dapat diibaratkan sebagai bahan bakar di dalam tangki bensin. Bahkan dengan tangki bahan bakar yang penuh, mobil tidak akan bisa melaju jauh jika bagian lainnya rusak. Dengan demikian, Jonathan tidak punya pilihan selain menyelinap ke dalam kompartemen penyimpanan truk militer. Meskipun dia tidak bisa berbahasa Remdikian, dia dapat melihat dengan jelas bahwa mereka sedang mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan rencana pertempuran mereka. Berdasarkan tanda yang dibuat oleh salah satu jenderal, terlihat jelas bahwa mereka menuju ke arah Merania. Luka Jonathan tidak terlalu parah, tapi dia tahu dia tidak akan selamat dari pertemuan dengan para pembudidaya alam Dewa Remdik. Karena takut ketahuan oleh para Remdikian, Jonathan tidak berani menggunakan alat komunikasinya sepanjang perjalanan. Dengan demikian, dia tidak tahu bahwa kesana telah berhasil masuk ke Merania, apalagi fakta bahwa pertempuran antara Canaya dan Remdik akan berlangsung di sana. Di sisi lain, para pembudidaya alam Dewa Remdik dari zona perang barat telah mulai memasuki Merania. Mereka mencoba menangkap Jonathan agar dapat menukarnya dengan Charlie untuk berjaga-jaga jika kantor Asura mengalahkan mereka. Namun, dengan terungkapnya lokasi kesana dan Charlie, Remdik memutuskan untuk langsung mencari akar masalahnya. Lagi pula, mereka tahu betul risiko dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memburu Jonathan. Ruang penyimpanan truk militer tempat Jonathan berbaring sangat sempit dan tidak nyaman, tapi dia senang karena truk itu tidak berhenti sejak berangkat dari Remdik. Jika truk ini terus melaju dengan kecepatan seperti ini, saya seharusnya bisa tiba di perbatasan Merania dalam waktu sekitar setengah hari. Setelah itu, saya akan meminta Kane dan anak buahnya untuk menemui saya dan membawa saya kembali. Dengan mengingat hal itu, Jonathan memejamkan matanya dan mulai merencanakan rencana pelariannya. Sementara itu, Sirius dan dua pembudidaya alam dewa lainnya dari keluarga Blackwood berdiri di atas gunung yang jaraknya kurang dari 5 mil jauhnya dan mengawasi konvoi yang lewat. Hei, Sirius, kita tidak bisa hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa sekarang karena kita berada di Remdik. Bagaimana kalau kita serang konvoi di bawah? Tanya seorang pria kekar dengan dingin. Sirius menggeleng pelan sebagai jawaban. Kita di sini untuk Jonathan, bukan untuk melakukan penyergapan. Selain itu, Charlie adalah prioritas utama kita saat ini. Kita tidak bisa membuang waktu sedetik pun untuk hal lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayolah, ayo kita pergi ke Merania. Sirius menjawab sambil menuju ke selatan tanpa ragu-ragu.
Dia bergerak begitu cepat sehingga semua orang hanya bisa melihat bayangannya. Dua pembudidaya alam dewa lainnya dari keluarga Blackwood hanya bisa menghela nafas dengan kecewa saat mereka melihat konvoi itu sekilas sebelum pergi. Sedikit yang mereka tahu, mereka baru saja kehilangan Jonathan, yang bersembunyi di salah satu truk di bawah. Bab 950. Hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah bagi Merania karena menerima pemberitahuan dari Chanaya dan Remdik hampir secara bersamaan. Kedua negara itu akan memasuki Merania dari utara dan selatan, dan mereka akan berperang saat mereka menemukan perlawanan di negara itu. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat memalukan bagi negara manapun di dunia, tetapi Merania memilih untuk menghadapinya dan bahkan membiarkan kedua pasukan itu melewati perbatasannya tanpa perlawanan apapun. Bahkan, Merania bahkan membiarkan semua angkatan bersenjatanya mundur. Merania berjanji kepada Chanaya dan Remdik bahwa mereka tidak akan mengganggu kegiatan militer mereka atau memihak salah satu pihak dalam konflik ini. Sebagai imbalannya, Chanaya dan Remdik harus menjauhi kota-kota Merania dan menahan diri untuk tidak menyakiti warganya. Jika salah satu dari kedua kekuatan itu melanggar aturan tersebut, maka Merania akan segera memihak pihak lawan. Seluruh dunia memperhatikan Merania setelah pernyataan itu dirilis. Merania pada dasarnya membiarkan Chanaya dan Remdik menggunakan tanahnya sebagai medan perang. Sebagai negara yang lemah dan tidak memiliki sekutu, hanya itu yang bisa dilakukannya dalam situasi yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari 5 jam setelah Merania mengeluarkan pernyataan tersebut, pasukan Remdik yang terdiri dari 150.000 orang berbaris menuju Merania. Kane juga tidak membuang waktu untuk memimpin pasukan Susona yang terdiri dari 170.000 orang ke Merania dari perbatasan selatan. Dia memahami bahwa misi ini bukanlah unjuk kekuatan, tetapi perang sesungguhnya melawan Remdik mengingat betapa berharganya Charlie, pihak yang berhasil mengamankannya akan unggul dalam pertempuran di masa depan. Pertempuran antara Chances dan Remdik awalnya terjadi di Rover Orrery of Doveston, namun menjadi isu global setelah melibatkan Upload dan EPA. Oleh karena itu, misi Kane tidak hanya untuk mengambil Charlie tapi juga menyembunyikannya dari semua negara lain sebelum mereka menemukannya. Terlepas dari pihak yang berhasil mendapatkan kembali Charlie, pasukan lawan tidak akan mencoba membunuhnya meskipun mereka gagal menangkapnya. Seperti yang telah direncanakan Hades, jika pasukan Susona kalah dalam pertempuran atau menghadapi perlawanan dari Merania, maka Legiun Yalegard akan pergi dan mendukung mereka. Pasukan Misona juga akan menyusup ke Merania dari perbatasan barat daya dan langsung menuju ibu kotanya. Dukungan udara Angkatan Darat Zaidam dan pengeboman rudal berpemandu Angkatan Darat Timur dimaksudkan untuk menghabisi Charlie jika mereka gagal mendapatkannya. Sebelum pasukan Chanayan dan Remdik bertemu satu sama lain, dua pertempuran lain sudah terjadi. Pertempuran pertama adalah perang informasi yang dilakukan oleh unit intelijen pasukan khusus kegelapan kantor Asura. Di zaman sekarang ini, ada banyak sekali metode perang informasi yang ada, termasuk pertempuran peretasan, perang spionase, dan perang intelijen. Bahkan sebelum Angkatan Darat Susona pergi, pasukan khusus kegelapan kantor Asura telah bekerja sama dengan Biro Intelijen Angkatan Darat Timur untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap Remdik. Biro Intelijen Zetfield juga berpartisipasi dalam perang informasi, memberikan Chanaya tingkat konsistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam intelijen yang dikumpulkan. Mereka semua memiliki satu tujuan untuk melumpuhkan rantai komando Remdik. Pertempuran lainnya dipimpin oleh Karl, yang telah menjadi nomor 1, dan Sirius dari keluarga Blackwood. Terlepas dari betapa perkasanya pasukan besar itu, ukurannya yang besar juga membuat pergerakannya menjadi lebih lambat. Sementara pasukan Susona dan pasukan umum bergerak maju dengan kecepatan penuh, dibutuhkan setidaknya 1,5 hari bagi kedua pasukan untuk bertemu satu sama lain karena Merania adalah negara yang sangat besar. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana jika para kultivator tingkat tinggi dari alam Mahaguru dan alam dewa bertarung satu sama lain sebelum itu. Setelah hasil dari pertempuran antara kultivator tingkat tinggi dikonfirmasi, kedua kekuatan akan dapat menentukan apakah mereka harus menyerang atau bertahan. Hal itu akan memungkinkan mereka untuk dengan cepat melakukan penyesuaian pada strategi mereka. Sementara itu, Kesana sedang menikmati makanan ringan di sebuah kota kecil di Merania. Semua orang di daerah itu sudah mati. Ada 4 mayat tergeletak di samping kios tempat ia mengemil. Wajah Kesana berlumuran darah saat ia mengunyah makanan ringan itu. Sedangkan Charlie, dia tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu.
Berlari dengan putus asa untuk menyelamatkan diri selama beberapa hari terakhir telah membawa dampak yang sangat besar baginya. Seolah-olah itu belum cukup buruk, Kesana memotong anggota tubuhnya, yang menambah siksaannya. Karena Kesana hanya membalut luka-lukanya dengan perban seadanya, luka-luka di anggota tubuhnya terinfeksi dan mengeluarkan nanah. Untungnya baginya, dia adalah seorang kultivator alam dewa dan telah memperkuat tubuhnya secara signifikan melalui modifikasi energi spiritual. Jika tidak, dia pasti sudah menyerah pada lukanya dan meninggal sejak lama. Dia berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga dia tidak lagi ingin melawan Kesana sama sekali. Terlepas dari penampilannya yang cantik, Kesana adalah monster yang sangat brutal dan berhati dingin. Namun, bukan salahnya jika ia berubah menjadi seperti itu. Kesana biasanya menantikan hal-hal seperti memandangi laut, berjalan-jalan di sepanjang pantai, dan tidur siang di dataran berumput. Tentu saja, itu hanyalah keinginan kekanak-kanakan yang ia miliki saat masih kecil. Pandangan Kesana terhadap dunia mulai berubah saat ia berusia 6 tahun, dan semakin memburuk setelah Sanktuari melatihnya untuk menjadi mesin pembunuh. Setelah tumbuh besar di Sanktuari, memotong anggota tubuh Charlie adalah permainan anak-anak baginya. Kesana dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih kejam terhadapnya tanpa merasa bersalah atau menyesal sedikitpun. Lagi pula, dia percaya bahwa pihak yang kalah tidak memiliki hak atas apapun. Bukankah seharusnya kau lari, Kesana? Fakta bahwa keempat orang ini menemukanmu menandakan bahwa lebih banyak kultivator akan segera datang ke sini. Semakin lama kau terus mengemil, semakin kecil kemungkinan Anda untuk keluar hidup-hidup. Charlie mendesaknya sambil menatap para penghuni, yang memperhatikan mereka dari jendela. Berat badannya turun drastis dalam beberapa hari terakhir sehingga orang-orang hampir tidak bisa mengenalinya. Kesana memiliki sepiring besar daging sapi panggang di depannya. Berlari tidak akan ada gunanya jika mereka sudah tahu kita di sini. Sebaiknya kita mengisi perut kita dulu sebelum mengkhawatirkan mereka, jawabnya dengan santai sambil menyuapkan sepotong besar daging ke dalam mulutnya. Ia kemudian menyodorkan potongan daging lainnya ke mulut Charlie sambil melanjutkan, kamu harus makan lebih banyak. Kita tidak tahu kapan kita bisa makan lagi. Bersambung.